Halo, nama aku Einstein dan mari kita melanjutkan perbaikan transmisi Mercedes-Benz S-Class ini. Di video sebelumnya, transmisi S-Class ini dilepas dari mobil. Dibelah, sudah diganti seal dan cek kampas-kampasnya. Ayo kita lihat kembali proses pemasangan transmisi dan menaikkan transmisinya ke mobil. Karena torque converter disegel pakai las dan TCM juga tidak muncul error code, kita akan langsung saja nanti memasangnya ke transmisi. Proses pembersihan valve body memakan waktu yang cukup banyak karena begitu banyaknya baut dan part yang berada di dalamnya. Valve body akhirnya dibuka dan semua part-part yang ada di dalamnya, partnya kecil-kecil dan banyak banget. Dari valve-valve seperti ini sampai ke bola plastik dan bola besi yang ada di dalamnya. Mesti difoto dulu supaya urutannya tidak terbalik. Dan seluruh jalur cacingnya dibersihkan. Memastikan tidak ada kotoran yang tertinggal. Ya, jadi yang ini sealnya udah diganti. Proses perakitan cukup memberikan rasa optimis bahwa mobil akan sembuh. Dimulai dari menyusun semua kampas, meletakkan seal pada tempatnya, kampasnya disusun ke rumahnya dan dirapikan, menyusun bagian-bagiannya seperti menyusun menara Eiffel. Semakin lama semakin tinggi. Gigi-giginya mesti dipasin supaya nggak macet ataupun ada bagian yang terluka. Memastikan semuanya bisa bergerak dengan baik. Pada cover transmisi ada juga bagian kampas yang harus dipasang, beserta dengan penguncinya. Setelah bagian ini diselesaikan, rumah transmisi siap untuk dipasang ke transmisi. Setiap baut dipasang dan dikencengin. Dan di bagian ini nggak ada seal apa-apa ya. Hebat banget dia bikinnya, sehingga olinya nggak akan bocor keluar. Di bagian kepala transmisi, begitu banyak baut yang harus dipasang. Memastikan supaya semuanya begitu rapat dan tidak ada kebocoran. Valve body dan TCM dipasang. Dan sealnya yang baru terpasang dengan baik. Begitu banyak baut juga di bagian ini. Semua dipasang dengan teliti sampai filternya bisa kita pasang kembali. Ini penampakan transmisi sudah siap untuk ditutup. Cover karternya kita pasang magnetnya. Dan sudah dibersihkan ya. Dan kita mulai tutup transmisinya. ISM juga kita pasang ke tempatnya. Sampai di bagian sini aku jadi tahu kenapa memperbaiki transmisi itu berbiaya mahal. Selain butuh ketelitian dan kesabaran, juga perlu ilmu dan pengalaman. Nah, ini momen aku bisa belajar tentang transmisi. Satu dari ilmu yang memang aku pengen mengerti dan aku pengen menambah. Aku punya portofolio pengalaman. Selain Mercedes-Benz yang berbiaya mahal, kesehatan kita nggak kalah mahal. Maka itu aku pakai soft clean untuk produk-produk pembersih. Eksema, alergi adalah reaksi tubuh yang muncul kalau kita pakai pembersih kimia yang mengganggu kesehatan. Belum lagi resiko penumpukan toksik yang jangka panjang akan berbahaya untuk kesehatan. Memakai soft clean adalah salah satu caraku menjaga kesehatan dari apa yang aku pakai sehari-hari.
Cek link di bawah ya. Menaikkan transmisi ada triknya juga. Supaya torque converternya nggak lepas waktu diangkat, dia diikat supaya tetap tenang pada tempatnya. Proses dilanjutkan kembali dengan menaikkan transmisi ke mobil. Dongkrak, ganjal kayu, dengan berbagai ukuran menolong kami untuk menaikkan transmisinya. Sampai akhirnya waktu yang ditunggu tiba, yaitu menggabungkan transmisi ke mesin. Tetapi sebelum kelegaan ini tercapai, ada hal yang tidak terduga terjadi. Pemasangan dari mesin ke transmisi melibatkan banyak sekali baut di sekujur kepala transmisi. Ketika kami sedang fokus memasang transmisi dari bawah, aku nggak menyadari ada setumpuk kabel yang cukup besar dengan diameter hampir 1 cm terjepit di bagian atas transmisi. Dan inilah yang terjadi. Kepala transmisinya pecah. Oke, tadi transmisinya udah diturunin lagi. Prosesnya cukup cepat karena kita semua banjir dengan adrenalin. Cukup melelahkan dan menguras energi. Setelah diobservasi ternyata betul karena ada kabel yang kejepit. Dan ketika bautnya dikencengin, gap karena ada kejepit itu bikin kepala transmisinya pecah. Berita buruknya, kepala transmisi ini jarang ada yang jual, kecuali kita beli transmisi copotan utuh dan kita ambil kepala transmisinya. Harganya nggak murah, barangnya sulit, mungkin puluhan juta. Bisa mungkin paling murah 25-30 juta. Ini kecelakaan yang cukup fatal dan mungkin nggak ada yang jual. Tapi ada berita baiknya. Berita baiknya, untung pecahannya nggak sampai ke jalur oli. Jadi ada kemungkinan besar bisa diperbaiki. Pecahannya itu dia melingkar di samping kepala transmisi. Dan karena terbuat dari cor-coran aluminium, aku mesti cari orang yang bisa ngelas aluminium dengan baik dan dengan benar. Kalau cuma ditempel pasti akan jadi masalah. Tapi kalau dikerjakan dengan benar, aku yakin ini bisa diperbaiki. Jadi aku akan telepon temanku yang memang kerjaannya itu custom motor. Dia sering banget las-las dari stainless, aluminium, besi, itu biasa banget. Dan pekerjaannya mungkin makan waktu 1-2 hari. Nanti kita lihat aja. Aku menghubungi dia dan dia sanggup untuk memperbaikinya. 2 hari pekerjaan pemasangan transmisi ditunda karena insiden ini. Akhirnya pekerjaan las transmisi selesai sudah. Coba cek hasilnya. Buatku ini sangat rapi. Pengelasannya bukan sekedar ditumpuk, tapi di groove atau dibuat jalur seperti got agar penyambungannya kuat. Di bagian dalam dibiarkan cukup tebal, tapi di bagian luar diratakan dan dipolish supaya rapi. Transmisi siap dirakit kembali. Akhirnya momen yang tertunda itu kembali ke jalurnya. Kali ini kami kerjanya lebih hati-hati supaya nggak ada yang kejepit dan tidak menyebabkan masalah yang baru lagi. Kabel yang terjepit juga diperiksa ulang pakai multitester, apakah ada yang putus atau enggak. Ternyata di bagian dalam kabel yang begitu besar ini banyak sekali kabel-kabel kecil yang menghubungkan oksigen sensor ke ECU mobil.
Setelah dipastikan semuanya tidak bermasalah, transmisi kami naikkan. Proses menaikkan transmisi sama seperti sebelumnya, tapi yang kali ini terasa jauh lebih cepat. Entah karena sudah 2 kali naik turunin transmisinya, dan kita sangat berhati-hati kali ini dengan baut yang dipasang, memastikan tidak ada kabel yang terjepit. Memasang kembali beberapa bagian seperti kopel dan semua kebutuhan supaya mobilnya bisa jalan. Cover bawah gak aku pasang dulu, takutnya kalau ada pembongkaran lagi, jadi gak bolak-balik bongkar. Dan semua proses yang panjang itu akhirnya selesai. Oli matic dipompa masuk, dan mobil siap untuk dicoba. Halo semua, ini mobil kebetulan udah selesai dipasang, udah di oli udah masuk. Mobil udah aku starter. Sekarang kita mau coba apakah hasilnya sesuai yang diharapkan. Apakah betul dari seal dan kampasnya, apakah betul dari kotornya, atau jangan-jangan masih ada yang belum beres. Semoga aja dengan usaha keras beberapa minggu ini bisa terbayar dengan transmisinya yang jadi sembuh. Kita coba ya. Ini aku pindahin maju mundur ke N, ke D, jadi dari N ke D ini masih ada lompat, jadi ini kayaknya yang di bagian ini dia belum beres. Coba, tapi kita coba bawa jalan aja. Kita coba, semoga perpindahan giginya bisa lancar. Oke, ini ada jalan panjang ya. Masih ada. Mencoba aku ke tanjakan. Masih ada. Aku nggak tahu apa lagi yang mesti diberesin. Ini masih ada, jadi belum sembuh. Mungkin bisa jadi torque converter memang sama TCM-nya memang harus diganti atau diperbaiki. Segini dulu videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.